tadi naik itu haram balik baru itu pabrik sah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kalau itu yang kedua dari sholat, pertanyaannya saf kosong disebutkan gitu. Wajib tak itu melakukan saf tersebut? Wajib aja tidak? Wajib ingat ya, itu memanukan saf dari arah yang bergerak ke arah tangan. Dari arah yang bergerak memanukan ke arah belakang di imam. Jadi kalau itu ini memanukan saf, tak boleh digerakkan berturut-turut. Baca caranya? 1, 2. Tunggu dulu. Kemudian masih kosong. 1, 2. Ada tak digerakkan berturut-turut tadi? Itu kosong. 1, 2. Tunggu beberapa saat dulu. Kalau masih kosong, 1, 2. Ada tak digerakkan berturut-turut? Tidak. Ustaz, orang yang disabkan di kanan toko tidak peka. Itu tak sensitif. Kalau di panuhan sampai disabkan boleh tak dalam belakang pemanuhan sampai bagi toko? Boleh. Belakang pemanuhan sampai 1, 2. Tunggu dulu. Kemudian pasti kita rasa jangan saja 1, 2. Nah, kali itulah jelaskan kita kepada Allah. Kalau ingin bergerak tak boleh itu gerakan berturut-turut. Tapi Ustaz, kalau misalkan HP kami berbunyi ketika melaksanakan sholat, pertanyaannya wajib tak itu masih? Oh, kadang sampai di komisi kajian di Masjid Al-Muqaddim Kabul Asad, ada salah seorang siswa itu sepanjang salat sampai membunyi tak terjemahin. Ketika salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Macam dia saya saji sekarang ini. Pertanyaannya, HP kalian kalau berbunyi ketika salat wajib tak dimatikan? Wajib. Ustaz, kalau kami matikan kebanyakan gerakan kami dalam salat Ustaz, ya HP kemudian tengok, kemudian maju ringtone masuk balik. Lalu dari 3 gerakan berturut-turut, jawabannya boleh. Apalagi ini kadang melaksanakan salat itu berbunyi HP bukan masalahnya. Penyanyinya pokok dia berabu oleh lagu dalam Allah. Maka itulah ketika HP berbunyi ketika salat wajib itu matikan. Ketika sedang salat itu salimo, flu, pilek. Boleh tak kita malam salimo ketika melaksanakan salat? Boleh tidak? Boleh. Ustaz, aku nak tahu Ustaz, pokoknya aku melaksanakan salat, kemudian salimo tangan melakukan gerakan betul-betul. Artinya ketika aku sedang berdoa, nah, karena itulah kita sekalian yang melakukan gerakan sia-sia ketika melaksanakan salat. Berapa salat yang kita masuk? 2 yang pertama tadi menahan kentut ketika melaksanakan salat. Yang kedua berdarah lebih dari 3 gerakan ketika melaksanakan. Yang ketiga, kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan sholat, tidak memenuhkan saf yang paling ke depan. Contohnya kali cek. Misalkan kalian masuk dari pintu yang pastikan masuknya dari pintu sebelah kanan ya. Kalau perempuan masuk dari pintu belakang, betul atau tidak? Betul. Misalkan ada seorang laki-laki masuk dari pintu sebelah kanan. Ketika dia masuk ke dalam masjid, ditengoknya itu yang paling kanan, yang paling dekat ke pintu, sebelah mana? Kemudian ditengoknya saf yang paling kiri, yang paling berjuang ternyata masih kosong, masih bisa menyalip 2 orang. Jadi dia bingung. Kalau itu faedah jaga kali, saflah dua. Kalau itu faedah kasihan, safnya ternyata masih kosong. Tapi kalau lupai kasihan, imam ketika itu lagi rukuat. Nanti itu pasti imamnya tidak otomatis. Masuk. Pertanyaannya, boleh tidak ingat salat di saf yang kedua sementara saf yang pertamanya al-fatihah? Boleh tidak? Boleh tidak ingat salat di saf yang kedua sementara saf yang
kosong. Kemudian tidak. Ada. Baik kasar yang pertama paling tujuan, kemudian kita sholat di situ. Ustaz, kalau saat tidak masalah, biarlah itu masuk, yang penting sholatnya. Iko karena Ustaz ya, Ustaz ketika mengisi kajian Ustaz selalu mewanti-wanti kepada imam. Imam, kalau kalian sholat di rakaat yang pertama, buat kalau bisa agak dilamuan sakit buat. Ustaz pernah ketika itu sholat di. Jadi ketika itu Ustaz lah cukup lama gitu. Ada suara suara dari arah tangga masjid. Ini sama dari apa kepala ini kan? Ketika itu apa yang mencari kami sedang berdoa waktu itu, ada apa kepada kami yang sedang salat. Imam tunggu. Kurang ajar. Masa itu imam disuruh dan tidak dulu. Karena kalau imam tidak, kalau masih salatnya masuk. Ustaz ketika disuruh tunggu serasa kata panca, Ustaz masuk. Sedangkan apa sabda belakang alat kami galak karena bapak ini kalau nah, makanya kalau talabek tak bisa itu menjual di untuk lalu. Karena dulu zaman aku itu talabek itu masuk Islam ini dilaksanakan salat anak imam sami Allah liman hamidah. Pertanyaannya, itu ketika dia salat imam lagi tidak dari satu rakaat tidak. Tidak. Kalau Allah talabek itu talabek saja. Karena zaman aku itu talabek imam kurang ajar. Tak itu dulu. Memang imam kurang ajar. Bukan itulah dinasti kalian. Jangan sholat di saf yang pertama, yang kedua sampai saf yang pertama pada. Kemudian ketika sholat di saf yang kedua, tengok saf yang pertama lah pada Joko Ujang. Awak di saf yang kedua, ditengok orang di WC. Boleh tak awak salat di saf yang kedua surah? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ustaz, kalau kami dengar dari ceramah Ustaz yang lain, kalau boleh itu habis kita copot satu dari saf yang pertama, nanti kita geskan baju, kami salat baju di saf yang kedua. Lain boleh Ustaz, kalau harus siap saja. Tapi kok orang yang kita copot kok tak paham juga kamu? Awak kancing malamnya, geser ke belakang, akan kemana-mana. Akan membatalkan salat. Jadi kalau dari satu itu sama jelek, kemudian kita salat yang salat yang kedua, sholat. Ustaz, kalau seandainya kami muliko apa Ustaz? Kami copot dari saf yang pertama, kami geser ke saf yang kedua, kami sholat di saf yang pertama saja. Boleh tidak? Kurang ajar. Kami berada sekalian, silahkan salat di saf yang kedua sholat, salat di saf yang pertama pada dari ujung ke ujung. Pertanyaan berikutnya, awak salat di saf yang kedua lima, yang paling kanan kah, atau yang paling kiri kah, atau di belakang imam? Di belakang imam. Ingat ya kita kadang muslim banyak kesalahan ketika mereka masuk ke dalam masjid, ditengok saf pertama lalu dari ujung ke ujung, ditengok saf yang kedua ingin salat di belakang imam, pestino salat yang paling ujung. Nah kalau mau salat di tengah, itu pasti merah. Tapi kalau mau salat di samping pasti salatnya tidak sah. Akhirnya terjadi pada salat sampai pasti. Nggak boleh ya. Kalau ingin tasase dan tasase berjamaah. Biarlah pasti itu kalau tasase misalnya yang penting kita salatnya sah. Paham sampai di situ? Paham? Baik, sebelum kita lanjut, adik-adik sekalian silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Lanjut. Lanjut yang kelas 1 ya mana kita? Aman ya? Paling kelas 3 aman ya? Aman baik-baik takut ya? Insya Allah. Lanjut, kesalahan yang sampai yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan sholat. Kesalahan yang sampai tidak meluruskan dan merasakan sah. Itu selesai. Maksud meluruskan dan merasakan sah. Oh, ingat tidak? Awak kalau sah tanda rapekah kalikian bertemu kalikian atau bahu bertemu bahu. Kalikian bahu. Nah, sabarnya kalau dalam sunnah Rasulullah kalikian bertemu. Tapi masalahnya indah sabalah kurang suku kalikian bersudu kalikian orang salah. Terutama kalau kalikian orang salah kue-kue kali ini. Apa jadi Ustaz pernah sekali ketika itu melaksanakan salat itu masya Allah ketika Ustaz salat Allahu Akbar Allah khusyuk. Pasti mau rakaat yang kedua datanglah abang-abang masuk ke dalam masjid ini sampai Ustaz. Ini cerita ya kalian bertemu kalian dalam artian kalian itu punya daerah. Jadi kalian bertemu kalian itu sebenarnya yang dianjurkan. Tapi kalian bertemu kalian bukan kalian lebih kalian wajib. Jadi kan salat yang tidak kalian. Kan bosan tengok Ustaz kajian. Ustaz muka jalan. Semua apa yang terjadi kemudian kok bisa berbatal salat Al-Qur'an mulai dari rakaat yang kedua itu sampai rakaat yang keempat Ustaz Fatih yang menginjak kaki Ustaz. Selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari daerah mengaku tidak kaki yang katanya awas harus khusyuk lagi. Pak khusyuk kalian tidak. Pertanyaannya, itu ada itu atau tidak? Nah, karena itulah hadirin sekalian, kalaupun kalian tidak bisa bertemu dengan kalian, minimal bahu bertemu dengan bahu itu karena Rasulullah salat itu kaki beliau sejajarnya apa? Bahu. Kalau salatnya itu bulu kaki beliau sejajarnya bahu dan supaya beliau. Dan supaya benar. Bahu minimal kalau tidak kalian bertemu kalian minimal bahu bertemu dengan insya kalian sama bertemu dengan bahu berkurang potensi soalnya yang mengganggu sholat terus ya setan tidak setan iwaswi sufi jin dan diwat nas akan syaitan ketika sedang salat HP begini akan minum woi itu hati sana cemah insyaallah semua awak ketika sedang salat yuman atas sasak pengen selesai salat apa itu ingin mencari dia yang itu itu karena syaitan ada karena syaitan kami itulah awak ketika salat rapatkan saf karena saf yang kerang-kerang tadi. Dan itu karena ada syaitan. Kata Rasulullah, demi ruhku yang ada di sana melihat setan-setan di antara kalian. Siapa maksud Rasulullah? Orang yang tidak merapatkan saf. Karena itulah kita sekalian dimuliakan oleh Allah. Saf wajib dirapatkan, saf